What's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. Hit him up. In the truck, got it tucked. He get it up. Pocket stuck all night. I like. You ain't gotta say it when you know it's on side. She got everything you want in a nice body, ass fat. Kalau juga beliau ini Bu K2, tapi mungkin tidak dia melanjutkan kuliah selesai itu di bulan 6. Kalau K2 itu sebenarnya kalau memenuhi syarat S1 itu prioritas. Tapi beliau ini nanti bulan 6. Belum S1 ya. Itu nanti bagaimana kebijakan yang diberikan, dan kami mohon dengan sangat Bu, teman-teman ini kan banyak pelosok, mereka itu kalau ujian Bu naik speed berapa Bu, lalu lepas sampai sama di pulang iya dia bilang Bu, mana lagi gaji kami cuma sedikit, sedangkan nak bayar kapal itu sampai 1 jutaan. Dan kenapa kamu jadi pelosok? Kamu pindahlah di kota ya, tidak bisa lah dia bilang Bu, kami coba saya lihat videonya itu anak-anakmu bagaimana kan, ada saya kirim sama dulu. Saya ini Pak untuk yang teman-teman yang di pulau luar itu. Nah, alhamdulillah saya sudah kompak dengan teman-teman ini. Kita jangan lagi yang biasa Bu ada siluman kan. Nah, teman-teman ini biasanya pemdanya itu sudah bersih. Tapi kita benar yang mungkin masih setahun 2 tahun sudah memberikan uang, akhirnya pemdanya mau. Nah, akhirnya mereka yang lulus daripada yang tua-tua ini. Jadi memang bisa kayak gitu. Foto observasi begitu Bu, ini juga waktu penempatan seperti itu juga. Kalau tidak katanya kamu di pinggir kota. Nah, tidak ada seperti itu. Kalau rekomendasinya dari kami nggak ada. Nah, itu kalau Ibu buat surat edaran tulis itu tidak dipungut biaya apapun. Nah, jadi dari honorer itu tidak berani lagi Bu, aneh-aneh itu kan. Nah, jadi kan kasihan teman-teman ini yang sudah tidak ada keluarga pejabat, terus tidak ada uang. Nah, tambah dia melakukan dia jadi menonton. Nah, seperti contoh inilah kasusnya. Kalau diobservasi yang baru masuk itu yang lulus daripada dia. Ya ada 17 tahun. Gitu. Jadi kami minta kalau bisa yang sudah TMP yang sudah tua-tua itu Bu, bukan mereka tidak berkompeten, bukan mereka itu tidak bisa ikut tes lagi. Cuma itulah anggaran dari nak berangkat, karena tidak seperti kami yang 21 Bu. Kita kan di sekolah, mereka ini kan di PKN, itu kan di regional itu. Nah, mereka itu jalannya lagi, apanya kan, dan biayanya juga. Itu baru kalau misalnya lupa, ada yang dia mungkin bawa KTP lama, dipakai KTP baru, begitu sampai sana Bu tidak bisa masuk. Sedangkan nak balik ke kampungnya itu jauh. Jadi saya pasrah Bu, tidak bisa. Saya kamu tidak bisa loh, biar dia tidak ada Bu, pokoknya itu itu loh. Kalau itu KTP-nya dipoto. Bisa di PDF kan. Kalau saya itu kamu ceroboh. Gak pernah ini bawa KTP foto aja semua dikasih. Nah, bisa dia bilang, nah Bu, kami ini jangan pernah, saya bilang ada itu kata-kata kita di dusun, kita di pelosok, kita harus mengembangkan diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Kamu carilah sinyal itu di mana? Itu ya teman-teman. Nah, yang P1 terutama, terus yang P3. Nah, yang swasta Bu. Kalau swasta ini bagaimana ke depannya ini? Walaupun diberikan berapa persen saja, yang penting bisa mereka masuk. Betul Bu. Itu. Ini ada yang swasta. Swasta. Maksudnya swasta apa? Saya dari SMP P, statusnya hanya P4 status P. Yang sudah ya kalau status P itu kan berarti tidak lulus, kita tidak lagi ke sana ya. Kamu? Nanti lagi di mana? Ya, ini buat saya. Ya. Sementara sih kurang lebih persoalannya sih udah tahu dari tahun ke tahun sama. Iya. Ya, pertama selamat datang pada Bu Hasna dan semua Bapak Ibu guru di GTK. Ini ruang sidang VIP. Jadi ruang sidang. Karena banyak nih yang kamu nih. Ya.
Jadi ruang sidang VIP itu biasanya hanya Pak Menteri, apa dirjen-dirjen lain. Alhamdulillah yang diterima di sini. Karena kan ini rumahnya para guru, ya harus sama ya, masuknya ke ruang mana yang tersedia gitu. Alhamdulillah. Kemudian mendatang ya semuanya yang sudah lulus mendapat P1 yang sudah lulus satu doang yang diajak. Itu kan ketiga, tergabung dalam kepengurusan. Oh iya, Buasna juga kan sudah lulus. Sudah selesai. Satu lagi dua. Itu yang dari PGTK, Bu, alhamdulillah. Dan itu bahasa Arab. Ya. Yang lainnya tuh belum. PB 4 Bu, P4 P. Ya, jadi saya ceritakan dulu ya. Jadi kemarin itu setelah seleksi P3K kemarin kita sudah total itu sudah 775.000, termasuk Buasna, termasuk itu 775.000 gitu ya. Jadi alhamdulillah ya perjuangan kita bersama itu sudah mendapatkan hasil meskipun belum semuanya karena ya ini tidak mudah ya untuk bisa semua langsung karena ada faktor-faktor penentu di luar yang bisa dilakukan oleh Kemendikbud. Ya kalau Kemendikbud kan mendorong, menghitung formasi, mengajukan, kemudian Kemenpan menetapkan formasi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan Kemendikbud. Setelah itu baru nanti ngundang Pemda untuk mengusulkan dengan usulan dari Kemendikbud gitu ya. Nah saat ini kan untuk tahun untuk agak pulang di rumah sampai sekarang batuknya belum sembuh. Iya. Ya, lo ngomong terus sih setiap saya kalau istirahat ngomong sebenarnya cepat sembuh ini ngomong aja. Jadi untuk tahun ini kita kan punya kebutuhan 419.000 plus 82.000 tendik. Nah kemarin ini kita sudah mengikuti prosedurnya dari Kemenpan, diumumkan oleh Pak Presiden ya. Kita punya 419.000 itu total dari 1,2 juta se-Indonesia, 400.000-nya itu guru. Nah terus sudah diumumkan Presiden sama Menpan saat itu ya. Waktu itu kebetulan pagi diumumkan, sore saya live IG dengan jumlah yang sama dari yang disampaikan Presiden. Terus setelah itu Kemenpan yang mengundang Pemda untuk menetapkan formasi itu Kemenpan. Dari perhitungan kemarin itu dapatlah 170.000, itu 150.000-an itu untuk P3K, 20.000 itu CPNS. Tapi kami kemarin mengusulkan untuk tahun ini masih P3K dulu. Jadi usulan daerah untuk CPNS itu baru kami usulkan untuk bisa di P3K dulu untuk menuntaskan yang ada. Nah karena semua CF ya di seluruh Indonesia sudah tutup di tanggal 31 Januari, lalu kami dapat rekapnya itu baru 170.000 sekian, maka kami memandang perlu untuk bersurat ke Menpan. Sebenarnya tuh secara prinsip tidak bisa karena kan aturan lini masa sudah ditetapkan karena supaya tidak sampai melewati bulan Oktober untuk dapat sampai selesai semua proses karena tahun ini tuh di undang-undangnya itu tidak lagi hanya 1 kali, jadi bisa 2-3 kali seleksi P3K dalam 1 tahun. Tapi karena masih jauh dari harapan, maka kemarin kita bersurat kepada Menpan terus dibalas boleh melakukan rakor. Sehingga rakor yang seharusnya dilakukan oleh Kemenpan kemarin diizinkan kami mengundang. Maka tadi malam kami mengundang 334 daerah untuk Region 1, termasuk ya di Sumatera ya Mas ya? Sumatera, Jawa, Kalimantan itu sudah ada sekitar 600.000 orang yang kemarin kumpul di Sahid. Jadi di Pemda semua yang ada di ruangan ini kemarin sudah kami undang, kami undang juga Kemenkyu, mengundang juga Menpan untuk memberikan penguatan bahwa formasi yang dibutuhkan itu jumlahnya 419. Nah ini belum direkap apakah maksimal usulan itu seperti yang di Jawa Tengah, Banten itu yang selalu menghubungi saya. Itu Banten itu kan memang bukanya sedikit, Jawa Tengah juga sedikit. Saya sudah berkomunikasi dengan Bu Uswatun juga kadisnya untuk memaksimalkan. Memang untuk Jawa Tengah khusus ya perhitungan kebutuhannya itu beda dengan kita. Kalau kita ngitungnya itu 24 jam itu satu orang, misalnya 30 ya. 30 sehingga jumlah kita dengan jumlahnya sana itu nggak akan sama. Kita ngitungnya tuh 24 jam satu guru.
Jadi kalau lebih dari 24 ada jamnya itu 30 pasti 2 guru. 34, 2 guru gitu ya. Jadi kalau di sana 1, sehingga ada selisih. Tapi saat ini kita undang juga untuk yang tadi, untuk memaksimalkan usulan formasi sesuai dengan kebutuhan. Sebenarnya kekhawatiran daerah itu sama, itu masalah anggaran gitu ya. Tapi kami juga mengundang Kemenkyu untuk memberikan penguatan sebenarnya sumber gajinya itu dari mana. Termasuk Banten yang tadi pagi juga masih menghubungi saya, atau setiap hari hampir saya gitu ya. Banten tolong Jawa Tengah, tolong Banten menghubungi saya. Sudah ya, oleh karena itu saya melihat semangat kita untuk menuntaskan honor ini sampai di tahun ini gitu ya. Kita nggak tahu tahun depan itu perubahan kebijakan seperti apa. Maka ya saya ingin, kalau lihatnya sih semua capres itu punya perhatian khusus terhadap guru ya. Tapi kita tetap menurut saya ya mesti kita tuntaskan saja supaya tahun depan itu lebih kepada peningkatan kompetensi. Atau ya kalau sudah balance ya, sudah balance itu sudah nggak ada lagi guru-guru di sekolah negeri yang non ASN, maka nanti guru-guru pensiun sudah diganti guru baru, anak-anak baru yang fresh graduate gitu ya. Tapi ini sudah selesai dulu gitu. Makanya tahun ini tuh permohonan kita kepada Menpan itu yang CPNS itu yang 20.000 sekian tuh alihkan aja dulu ke P3K supaya nanti saatnya tiba bagi mereka untuk yang ini selesai dulu gitu. Nah, saya berharap 400 itu udah selesai untuk tahun ini tuh nggak ada lagi kebutuhan kita yang belum terpenuhi atau belum mendapatkan tempat. Ini yang mungkin yang bisa saya update, tapi jumlahnya apakah sudah sesuai atau belum gitu kita belum tahu karena ini masih berproses. Des to desnya itu masih berproses, pendekatan terhadap dinas pendidikan masih kita lakukan. Nah nanti finalnya itu tanggal 7 itu akan Pak Menteri akan menetapkan formasi. Pak Menpan itu akan menetapkan formasi setiap kabupaten kota se-Indonesia dengan mengakumulasi jumlah sekarang. Jadi yang perlu dicatat itu adalah kita sudah berusaha di luar JF lain kayak nakes, penyuluh dan lain sebagainya tidak ada lagi bukan setelah tanggal 31 dulu. Tapi karena kita tanggal 31 masih kurang, maka kita bersurat dan diterima. Tidak mengganggu lini masa dari Kemenpan untuk menuntaskan penetapannya itu di tetap tanggal 7 Maret. Nah kita makanya tuh kejar tayang kemarin kita dapat jawaban, hari besok kita undang dan semua kabupaten kota datang. Jadi nggak ada yang hadir ya, karena mereka memang punya keinginan ya untuk menyelesaikan persoalan. Karena saya tahu hampir semua guru tiap hari mendatangi dinas, makanya mereka itu sangat ingin mendapatkan solusi terkait dengan hal tersebut. Nah itu kemajuannya, update-nya untuk formasi. Jadi belum ada fix sampai sekarang, karena memang kita sedang berproses untuk memaksimalkan. Kalau dari 170.000 yang kemarin itu kita punya sisa P1 mana nih? Masih belum diangkat satu ya, satu aja. Ada ya, sisa P1 itu memang jumlahnya 14.000 dari 190.000 dan 178.000 sudah selesai kita angkat, tinggal masih 14.000. Dengan formasi yang ada bila tidak dimaksimalkan itu 8.000-an akan terangkat, sisanya 6.000 yang belum. Nah, saya nggak ingin ada sisa lagi 6.000 karena kan belum tentu tahun depan saya masih dirjen. Sehingga kita harus selesaikan juga tahun ini sehingga 14.000 itu kita akan maksimalkan. Nah, permohonan terkait dengan hal itu juga sudah saya sampaikan tadi malam di Sahid ketika saya membuka dan memberikan arahan pada para kepala dinas. Harapannya yaitu terrealisir paling tidak P1-nya dulu, tapi itu menurut saya guru kita kan bukan cuma P1. Semua guru yang ada di sekolah itu adalah yang perlu diangkat gitu ya. Sedangkan P1 hanya kebetulan saja mereka itu melewati nilai membatas, sehingga yang lain tetap. Itu untuk formasi semuanya. Sedangkan harapan untuk para guru waktu itu kan berharap, bahkan di chat di IG saya itu kan saya juga baca ya semua komen, cuma tidak mungkin saya balas semua gitu ya. Tapi dengan membaca komen para guru, saya tahu kurang lebih persoalan secara umum itu apa. Pertanyaannya kan kurang lebih sama. Misalnya bagi guru-guru yang sudah lulus P atau P ya, tapi belum ada tempat, nggak usah tes lagi gitu. Itu sedang kami upayakan. Tapi sekali lagi keputusan untuk tes apa tidak tes atau menggunakan nilai yang sudah itu bukan di ranahnya Kemendikbud, itu ada di Kemenpan dan itu belum dalam pembahasan, tetapi menjadikan pertimbangan karena bukan hanya para guru,
kami pun juga memandang perlu untuk tidak lagi ya seperti tadi ya kerepotan untuk tes dan menghemat biaya juga gitu. Cuman ini masih belum ada keputusan, sekali lagi ya itu baru usulan dan belum masuk ke pembahasan. Hari ini sampai besok sampai Region Makassar itu tanggal 26 untuk wilayah Papua dan wilayah Timur itu tanggal 6 di Makassar itu masih dalam rangka konsolidasi formasi. Setelah itu baru nanti bagaimana mekanisme pelaksanaan itu setiap tahun memang diatur terus Bu, tidak selalu sama. Jadi refleksi contoh kalau tadi Bu Hasna menyampaikan observasi itu ada kesempatan untuk line baseline itu kita buang seperti itu. Jadi terus kalau setiap tahun kita menggantikan cara seleksi itu berangkat dari apa yang kita lakukan perbaikan supaya mengurangi intervensi atau permasalahan yang timbul di lapangan. Jadi untuk yang kedua itu sedang dalam pertimbangan supaya teman-teman yang sudah sebenarnya dianggap nilai P tapi tidak ada penempatan itu juga sudah ada formasi diharapkan bisa, tapi itu belum dalam keputusan tapi sedang diupayakan gitu ya, supaya kita juga tidak perlu biaya juga karena kan itu biaya juga, effort juga, tenaga juga, itu anggaran dari APBD juga untuk semua tes itu perlu infrastruktur, waktu, tenaga yang cukup besar. Itu yang dan mungkin teman-teman kalau dites lagi jadi nggak lulus gitu ya. Saingan lagi yang faktor usia. Ya karena udah Tremor. sudah sesok Tremor. ya ini sedang kita usahakan. Jadi sebenarnya tuh saya tahu udah sekali lagi saya itu membaca apa yang ditulis oleh para guru, semua saya baca, tapi ya tidak mungkin balas. WA juga selalu saya baca, tapi kadang ada yang terbalas, ada yang tidak, saking banyaknya WA yang masuk. Gitu ya. Ada yang marah-marah juga, ya, itu sudah biasa. Ini nggak apa-apa. Terus yang ketiga terkait, jadi untuk P kita belum tahu apakah akan ada P2, P3, tapi P1 itu tetap. Sedangkan nama prioritisasi itu kan sangat akan tertuang di dalam peraturan PAN ya Mas, Kepmen atau Permen PAN untuk pelaksanaan setiap tahun. Jadi mekanismenya pasti akan didiskusikan dengan Kemendikbud sebagai instansi pembina JF. Nanti kita akan apakah akan seperti apa gitu. Tapi secara garis besar kalau ditanya harapan dari Kemendikbud itu kurang lebih perlakuannya itu sama, misalnya P1, P2, P3, P4, P umum itu tetap. Sedangkan untuk guru swasta, ya sebenarnya ini saya selalu mendapat maki-makian Bu dari para guru. Semoga menteri ganti, dijadinya sudah diganti karena sangat dolim terhadap guru swasta banyak. Tapi sebenarnya perlu teman-teman ketahui, Bapak Ibu guru ketahui, mengatur itu adanya di peraturan undang-undang yang ada. Misalnya guru swasta ikut P3K itu nggak mungkin kembali ke sekolahnya. Sedangkan teman-teman guru itu terikat perjanjian dengan yayasan masing-masing. Jadi kita tidak bisa, pengalaman kita tahun 2021 itu 100.000 totalnya ya guru swasta yang pindah ke sekolah negeri itu cukup memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap yayasan yang ditinggalkan oleh para guru terbaiknya. Pasti yang lulus adalah guru-guru terbaik gitu ya. Dan sampai sekarang itu masih meninggalkan luka ya, buat yayasan. Contoh, kemarin kami mengundang yayasan itu masih dalam kemarahan gitu. Dianggap kita ini memperlakukan tidak adil dengan yayasan. Jadi sebenarnya itu kita harus melihat dari banyak perspektif gitu ya. Tahun ini dimungkinkan untuk guru yang ada di Dapodik, itu berarti negeri atau swasta, untuk ikut, tetapi ada persyaratan buat swasta, misalnya harus ada izin, misalnya harus ada izin dari yayasan. Apakah yayasan mengizinkan? Jika mengizinkan, dimungkinkan. Tahun lalu kita kelewat ya Mas izin itu ya? Masih sudah ada ya? Jadi masih akan tetap seperti itu jika yayasan tetap mengizinkan. Nah, menurut saya itu adalah solusi yang fair. Karena beda, namanya Bapak Ibu ini bukan guru honor, tapi GTI. Beda ya, kalau namanya honor itu adalah di sekolah negeri.
di sekolah-sekolah pemerintah, itu namanya non-ASN atau guru honor di sekolah negeri. Sedangkan guru-guru yang mengajar di sekolah swasta namanya guru tetap yayasan, yang mana prosesnya kepemilikannya itu bukan di pemerintah daerah, tapi di yayasan setempat. Sehingga kita juga sebagai pemerintah juga harus bersikap adil ya terhadap yayasan yang membutuhkan guru dan terhadap gurunya sendiri, sehingga untuk jalan tengahnya ya nanti dapat izin dapat ikut asalkan yayasan diizinkan. Itu kan solusi ya. Ya nanti ada form izin untuk mengikuti seleksi gitu. Artinya kan sebenarnya itu jalan tengah ya. Jadi bukan sedang tidak berlaku adil terhadap guru swasta. Karena guru swasta ini kan ingat dulu waktu nyari kerja, waktu melamar di yayasan itu, waktu memohon, terimalah kami dengan gaji berapa aja, saya akan membantu memintakan anak bangsa, begitu sudah diangkat, kemudian dapat gaji. Tapi tergantung juga ketua yayasan. Ya maksudnya tuh prosesnya Bu, waktu itu waktu tidak dapat kerja di mana-mana, yayasan itu memberikan ruang pada Bapak Ibu guru untuk mengabdi. Mungkin gajinya tidak sebesar ya, sekarang kan kelihatan kecil karena ada P3K yang gajinya besar gitu ya, atau gajinya cukup lah ya, sekian. Sebenarnya yayasan pada saat itu bisa memberikan ruang bagi Anda untuk bekerja. Mungkin dibanding dengan guru honor di sekolah negeri masih bersyukur saya tidak di sekolah negeri itu gajinya 300, sekarang gaji saya 1 juta gitu kan. Nah sebenarnya kalau kita melihat di sana, saya tuh orang yang selalu melihat sejarah gitu ya, bahwa kita tidak bisa begitu saja oportunis meninggalkan karena ada kepentingan pribadi gitu. Oleh karena itu kalau kita melihat sejarah ya masuk ke sekolah itu, maka permisi dan mohon izin itu adalah penting. Bahwa dulu waktu masih bukan siapa-siapa, Anda masih beneran lulus dari S1, tertolak di mana-mana, dia yang berikan ruang kita untuk bekerja. Oleh karena itu penting banget kami menambahkan syarat izin. Nah jika tidak diizinkan kan pasti ada pilihan keluar atau ya tetap kan gitu. Jadi tetap atau izin nanti kalau lulus kembali, itu kan seperti itu. Jadi itu kira-kira ya untuk yayasan masih selalu ada ruang, karena bagaimanapun itu hak setiap guru untuk mengembangkan diri. Apalagi Bu Asna? Ini tentang PPG Prajabatan. Ya, jadi saya juga melihat komentar orang-orang yang guru-guru dalam jabatan yang merasa saya menganak emaskan BPG itu, pasti baca ya semua. Ya memang dia anak emas ya, memang karena guru-guru yang pensiun itu tidak bisa digantikan oleh Bapak Ibu. Jadi perlu dipahami bahwa couplingnya itu beda antara guru yang ditata sekarang. Sekarang kan Bapak Ibu itu sudah jadi guru, ibaratnya sudah punya kelas, ya kan? Ada yang umurnya segini, ada yang umurnya sudah 59, yang akan pensiun tahun depan. Setiap tahun kita itu pensiun 60 sampai 70 guru. Bayangkan jika kita tidak menyiapkan guru-guru pensiun itu menggantikan dengan guru-guru baru, tidak mungkin diisi oleh Bapak Ibu itu sudah punya tempat. Kalau digeser ke sana yang sekarang kosong jadinya kan. Karena kita ini intinya itu bukan sedang menyeleksi guru honor menjadi P3K, menempatkan, merubah status dengan urutan. Jadi urut siapa dulu? Pada akhirnya semua akan jadi P3K, karena kan di undang-undang nggak boleh diberhentikan, nggak boleh honor gitu, tetapi ada prioritisasi. Kenapa harus diprioritisasi? Bu ya bareng. Ya kalau bareng itu, kalau formasinya waktu tahun 2020 pas Menteri mengatakan 1 juta, langsung 1 juta, udah selesai. Karena formasinya diicrit, makanya ya kita harus tetapkan yang adil, siapa dulu yang masuk. Dibuatlah peraturan-peraturan siapa dulu gitu. Ini beda tempatnya dengan guru PPG Prajabatan. Ini khususon disiapkan untuk mengganti guru-guru yang pensiun supaya kepala sekolah, dinas pendidikan tidak merekrut guru honor baru. Karena begitu masuk ke dapodik itu jadilah honor, belum serdi, dan dia akan menjadi beban baru untuk disertikan. Karena kita tahun ini punya visi untuk menyelesaikan semua guru dalam jabatan yang belum serti melalui program sertifikasi akselerasi, di mana tidak lagi perlu menempuh
pembelajaran, tapi semua pengalaman Bapak Ibu itu diakui, tinggal menempuh 9 SKS secara belajar mandiri. Siapapun yang ada di Dapodik boleh ikut. Jika kami sudah menghapus syarat NPTK, sehingga punya NPTK boleh asal di Dapodik. Itu yang sekarang akan kita selesaikan tahun ini. Nah, kalau masih ada lagi, misalnya ada guru pensiun, lalu dimasukkan lagi karena memang butuh, tidak kami siapkan, maka masuklah guru-guru honor yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan, misalnya ASDP, anak saudara ponakan. Itu masuk misalnya kan, karena udah lulus teknik sipil, sarjana hukum, sarjana pertanian, jadi ngajar dulu di kelas, ngabdi dulu daripada nganggur, WB, punya pengalaman, masuk dulu mengendap-endap, masuk Dapodik, habis Dapodik, kenapa kami di Dapodik jadi honor gajinya kecil, menuntutlah, ini nggak boleh terjadi lagi ya. Setiap masuk itu harus sudah linear, maka kita siapkanlah PPG Prajabatan. Sampai sekarang itu belum bisa menyelesaikan persoalan guru-guru yang pensiun jumlahnya dengan mahasiswa PPG yang sudah kita promosikan dengan berbagai cara, itu belum bisa memenuhi Bu Hasna. Kalau kita 1 tahun 60, kita paling 1 tahun dengan disiapkan beasiswa itu paling 30.000. Di daerah-daerah timur, daerah-daerah yang ada itu sekarang kan oversupply nih. Ada yang misalnya, kenapa sih P1 harus nunggu? Karena nggak ada. Padahal di daerah itu ada formasi kok dikembalikan. Padahal ada P1 yang sudah lulus. Karena P1 ini dulu pada saat masuk oleh guru kepala sekolah itu tidak berdasarkan perhitungan kebutuhan yang benar. Sehingga misalnya, udah ada guru bahasa Indonesia, itu ada orang ngelamar, masuk dulu, nanti dikasih ngajar yang lain. Ada sejarah, masuk dulu, suruh ngajar bahasa Indonesia. Ada matematika, masuk dulu, suruh ngajar IPA. Itu yang penting ada guru dulu. Nah, sekarang ternyata itu jadi kayak penyakit akut gitu, numpuk, dan kita harus mengurangi satu-satu. Kalau untuk nanti ke depan kan Bapak Ibu jadi ASN, kan punya kesempatan pengembangan karir, dapat sertifikasi, kan dibayar. Kalau sekarang masih ngajar, tidak di tempatnya yang benar, kan nggak bakalan sampai pensiun dapat sertif, karena nggak linear kan Bu. Jadi itulah makanya kita sedang menata sesuai dengan undang-undang guru dosen. Jadi kalau ada, kok bisa dia yang muda yang diterima, kami kan datang dari Madinah, bawa support dokumen. Dia yang baru udah diterima, kami yang pengalaman lama belum. Ternyata dia dan dia itu jurusannya beda. Misalnya dia TIK, ya dia TIK, buka formasinya. Orang baru nih TIK. Nah di sini itu nggak ada yang TIK. Maka yang tadi guru yang pengalamannya 20 tadi bahasa Indonesia nggak diterima, justru malah anak kecil yang baru masuk dia diterima. Lah memang butuhnya TIK contoh. Sebenarnya kalau misalnya sudah ketemu, oh gitu ya Bu, gitu. Terus bayangkan Bu, kenapa nilai maksimal kan harusnya 190, dia bisa 290. Ini ada permainan, ternyata dia punya sertif, yang mana dia 100%. Contohnya kayak gitu langsung. Jadi banyak hal yang mengatur ini yang tidak diketahui oleh guru-guru. Yang kadang-kadang yang jadi korban itu juga dinas, gitu loh. Dia hanya menjalankan tugas, karena apa? Logiknya itu, mereka nggak bisa ngotak-ngatik rumusnya itu Mas Diki yang buat. Dia cuma input angka pluk, angka akhirnya plek, gitu loh. Bukan kok dia nambah angka, dia itu. Misalnya, maksudnya harusnya 1 sampai 9, dia ngasih nilai 10, ya nggak bisa masuk dalam sistem. Misalnya kan pengamatan itu loh, apa? SKTP itu 1 sampai 9, dia ngasih 0 juga nggak bisa, dia ngasih 10 juga nggak bisa. Jadi sebenarnya itu kelebihan sistem kita tahun ini itu 3 tahun ini yang tidak pernah ada di tahun-tahun sebelumnya, kita yang kontrol semua. Jadi saya jamin satupun tidak ada yang simpan karena kenal dirjen langsung lulus, tidak ada. Karena normanya tuh kontrolnya sosial. Misalnya Bu Hasna, saya lulus. Kenapa orang yang nilainya lebih rendah yang lulus? Oh enggak saya. Pasti itu dicari sebabnya, karena semua tahu nilainya kontrolnya. Jadi ini sistem kita buat sedemikian
akuratnya supaya mengurangi tapi tidak bisa menghilangkan, mengurangi intervensi. Jadi Bu Hasna mohon dipahami antara PPG Prajabatan sebagai ASN dengan SMP 3K itu yang masuknya itu P4 dengan mereka nih couplingnya beda. Mereka kalau ada satu tempat P4 PPG Prajabatan ada P1 nggak mungkin ini tuh diangkat kalau ini tidak, karena itu mengikuti peraturan. Atau sebaliknya ada P4 tetapi ada P3, kok malah P4 yang lulus sih? Oh bukan saya, gitu kan? Itu tidak mungkin menggeser ini. Tetapi kalau nilainya lebih tinggi barangkali bisa, ya, dengan P3. Tapi kalau dengan P1 mau setinggi apa nilainya, jika jurusannya sama pasti P1 dulu. Jadi sebenarnya ini kita siapkan untuk mengganti guru-guru pensiun supaya kita tidak masuk dalam masalah yang sama, kekurangan guru terus menerus. Sedangkan untuk guru selalu bilang saya sulit untuk menjawab panjang lebar karena tahu sendiri waktu saya terbatas untuk nulis agak legeli itu ya, kalau nulis di handphone kan saya ada di handphone terus pas salah-salah gitu.